Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah muslimin dan fasik. Alhamdulillah pada malam ketiga ini kita di bulan Ramadan mengadakan tarawih bersama. Kajian pada malam hari ini ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa secara personal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa secara personal, secara perorangan, secara pribadi. Untuk kita pada malam hari ini, takwa kita mengenai interaksi kita terhadap Al-Quran, pada Al-Quran, termasuk amal ibadah kita mulai pada malam hari di bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu kita sholat tarawih, zikir, lalu kita interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran akulah yang menurunkan, maka akulah yang akan merawatnya. Di surah lain, surat Al-Qamar ayat 12, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40, 4 kali Allah menyebutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya Al-Quran telah aku mudahkan. Adakah yang mengambil pelajaran sebagai peringatan? Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Man Quran harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah la aqulu alif lam harfun wa minkum harfun. Sabda Rasulullah, barang siapa yang membaca satu kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan 10 Allah Subhanahu wa taala, maka kita hamba-hambanya akan mendapatkan satu kebaikan digandakan 10. Cara kita menghitungnya 1, 2, 3 sampai dengan 10 itu sangat sedikit. Allah menghitungnya dengan cara arut, cara akhirat. 1, kedua kurun waktu 500 tahun. 2, ketiga kurun waktu 500 tahun. Sampai dengan 10 kurun waktu 500 tahun. Itu baru satu huruf. Alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, itu 3 huruf, sudah 3 kebaikan dan 3 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya
sampai satu ayat, satu juz, beberapa juz kita baca, baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah masuk. Dikalikan 10 kali 500 sampai ke umur kita 500 tahun. Di malam Ramadan ini, malam yang penuh maghfirah, malam yang penuh barakah, malam yang penuh amal, raihlah sebesar-besar sebanyak-banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaba wa aqimus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tahur. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabul Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang dianugerahkan Allah kepadanya, baik secara diam-diam maupun secara terang. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Kenapa dikatakan tidak merugi? Kita membaca kitabullah, satu huruf saja sudah jelas mendapat 10 kebaikan dikalikan 500. Dan Al-Quran itu nantinya akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah jelas Al-Quran membela kita pedoman hidup untuk manusia yang ada di dunia fana ini untuk menuju kehidupan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada ruginya, maka dikatakan tidak akan rugi. Itulah yang tidak rugi. Kalau kita membutuhkan harta di dunia, tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan, mati nggak kita bawa. Apa yang kita bawa? Kecuali amalan Al-Quran yang baru saja kita interaksi setiap hari. Kita berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya selama 1 tahun ada 12 bulan setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, aku yang mengirim Al-Quran, maka yang menjaganya. Maksudnya bukan Al-Quran yang ada di lemari atau di meja atau di lekar yang dijaga sama Allah, bukan itu. Yang dijaga oleh Allah yang Al-Quran yang sudah melekat di kolbu kita yang setiap hari kita baca. Itulah yang dimaksud Allah SWT. Karena nanti pada yaumil kiamat Al-Quran tidak ada wujud, tidak ada tulisannya, hanya berupa kitab putih polos karena isinya sudah ada di kolbu kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah takwa secara personal untuk kita semua, secara pribadi, secara individu di dalam bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan lainnya. Semoga ini menjadi pembelajaran dan peringatan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga tausiah singkat ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga untuk kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah serta taufik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.